Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku diwasiatkan oleh Nabi SAW, oleh kekasihku Rasulullah SAW, 3 hal. Tidak pernah aku tinggalkan semasa hidupku. 2 rakaat duha, tentu duha bisa lebih dari itu, sampai 12 rakaat, tapi dia bilang saya tidak pernah tinggalkan seumur saya. 2 rakaat duha, puasa 3 hari setiap bulan, ayyamul bid, dan aku tidak pernah tidur kecuali sudah witir. Jadi sepanjang hidup Abu Hurairah, beliau jaga terus, semenjak Nabi sampaikan, witir selalu sebelum tidur. Maka ini dalil kedua menjelaskan tentang afdaliyahnya witir sebelum tidur. Dan memang subhanallah lebih ringan teman-teman sekalian. Kita kalau witir ba'da isya, nanti kalau sholat malam kita lebih ringan karena tinggal kejar target 8 rakaat tahajudnya. Jadi itu lebih baik, gitu kan? Ada juga sebuah poin penting di sini. Kalau seandainya seseorang di antara kita terbangun, tentu kita sudah sepakat witir dikerjakan sebelum tidur, itu lebih afdal. Ya, ini lebih baik, teman-teman pilih ini jauh lebih baik, tapi boleh di akhir malam. Kalau seandainya kita sudah witir sebelum tidur, kemudian kita terbangun, niatnya mau sholat tahajud, ternyata sudah azan subuh. Sudah azan subuh. Saya masuk masjid sudah azan subuh. Waktu, durasi mungkin masih ada 5 menit misalnya. Misal, 2 rakaat, kalau kita kerjakan dengan sedang, mungkin 2 menit, 2 menit setengah. Ya. 2 menit insya Allah bisa kita kerjakan, 1 rakaat 1 menit, maka 2 rakaat atau 2 menit setengah. Sekarang kalau 5 menit berarti kita punya kesempatan sholat berapa rakaat? 4. Maka teman-teman masuk masjid bisa mengerjakan tahajud 2 rakaat. Karena tahajud itu boleh dikerjakan, pendapat sebagian ulama, sampai iqamah sholat subuh. Makna sabda Nabi SAW tadi yang kita pelajari, kalau kalian sholat dan seseorang kalian khawatir subuh, maksudnya iqamah subuh, sudah masuk saatnya sholat wajib, maka tutuplah dengan witir. Tutuplah dengan witir artinya dia boleh mengganjilkan, sudah selesai ditutup dengan sholat witir kalau dia belum witir sebelum tidur, gitu kan? 2 rakaat qiyamul lailnya, 2 rakaat sunnatul fajrnya, gitu kan? Ini tentu kalau dalam keadaan kita terbangun dan memang kita sudah rutin kerjakan sholat malam, khawatir kehilangan pahala. Bahkan ada sebuah hadis yang dihasankan oleh para ulama yang berbunyi Nabi SAW pada saat ketinggalan sholat malam, beliau pernah ketinggalan sholat malam sekali. Nabi SAW pernah ketiduran, bangun dengan hikmah Allah. Tentu perilaku yang terjadi ini karena hikmah Allah SWT. Biasanya ada hukum di situ ya, dan betul ada hukum. Waktu Nabi SAW bangun sudah azan subuh, beliau sholat sunnatul fajr, jadi tahajudnya belum dikerjakan. Kemudian beliau duduk sampai sholat subuh, kemudian beliau duduk sampai syuruk. Setelah itu, setelah sholat 2 rakaat, beliau mengerjakan sholat malamnya 12 rakaat. 8 rakaat tahajudnya, witirnya yang tadinya 3 menjadi 4. Dan hadis ini dihasankan oleh para ulama, tapi khusus bagi orang yang sudah rutin tahajud. Kalau orang yang baru mau mengerjakan tidak masuk dalam kategori hadis ini, karena memang Nabi SAW rutin mengerjakannya, maka beliau membayarnya pada saat sebelum sholat duha. Ini beberapa hukum-hukum berhubungan dengan masalah